Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khususnya kabinet Syekh Dr. Muhammad Zuhaini. Inna Allah yataghashahu bi rahmati wa li darajati fil jannah wa yanfa'una bihi wa bi jami'i ulumihi fid daraini amin 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 Allahumma amin. Al-Fatihah. Nubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nahmadullah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nusalli wa nusallimu 'ala man unzila ilaihil Qur'an Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa ahli baitihil kiram. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya sebelum lebih lanjut lagi, mari kita sama-sama berniat atau memperbaharui niat kita untuk duduk i'tikaf dalam masjid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Di dalam hati masing-masing sengaja saya niat i'tikaf dalam masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali melanjutkan taklim atau kajian kita, khususnya permasalahan tentang fikih, bahwa seseorang tidak melaksanakan sholat di dalam waktu yang sudah ditentukan itu memang ada setidaknya 3 kondisi atau 3 keadaan yang mana secara hukum dia berbeda-beda. Yang pertama itu ada orang tidak sholat di dalam waktu yang sudah ditentukan dan juga dengan alasan atau dia menganggap bahwa memang sholat itu tidak wajib. Ternyata di dunia ini ada orang yang begitu. Maksudnya orang Islam lah. Dia tidak sholat. Misalkan kayak saat ini waktu subuh. Dia tidak sholat subuh. Dan ketika ditanya kenapa tidak sholat subuh, lalu dia menjawab atau dia berkeyakinan ya karena sholat subuh itu tidak wajib gitu. Yang seperti itu fahuwa kafirun murtadun bi ijma'il muslimin. Orang yang seperti itu telah dianggap murtad, keluar dari agama Islam dengan kesepakatan seluruh kaum muslimin. Na'udzubillah. Termasuk orang-orang yang mengaku telah sampai ilmunya maksudnya. Dan ada pelajaran seperti ini. Lah artinya kalau mau menghukumi ada orang yang kenapa sudah tidak lagi sholat 5 waktu, lalu jawabannya karena sebetulnya sudah tidak wajib lagi karena saya sudah sampai ilmunya. Maka pada saat itu orang yang seperti itu sesungguhnya sudah tidak Islam lagi dengan keyakinan yang dimilikinya lah. Dan ini penting kelihatannya
diyakini oleh orang kita bahwa tidak ada istilah yang begitu tuh. Saya itu khawatir hari ini rajin saat ini begitu mendapat pengajian atau ada pelajaran yang kemudian menyatakan sudah sampai lalu tidak lagi wajib, maka sekali lagi orang seperti ini telah dianggap keluar dari agama Islam. Jadi untuk orang kita ini standarnya ini aja Nabi Muhammad gitu kan, bahwa apa sudah kurangnya Nabi itu, seberapa iman yang dimiliki oleh Nabi itu, kita tidak pernah mendengar bahwa beliau sudah tidak lagi wajib sholat. Nggak ada kan? Apalagi kayak kita ini gitu. Jadi itu keadaan pertama, ternyata di dunia ini ada orang yang begitu. Makanya di fikih diberitakan begitu, diberitakan bahwa ada orang yang memang kenapa tidak sholat, ya karena menganggap sudah tidak wajib lagi, atau memang menganggap itu tidak wajib, atau ya tadi sudah tidak wajib lagi dikarenakan terlalu tinggi ilmu yang dimiliki sudah. Kalau saya di Samarinda sendiri sih ada beberapa katanya yang saya pernah dengar pengajian begitu maksudnya. Dan pengajiannya itu dimulai jam 11 malam. Nah, oleh karena itu ya minimal ketika ini disampaikan ke kita, nggak ada, artinya dengan alasan apapun tidak benar semua itu. Bahkan kita bisa memastikan bahwa semua itu adalah keliru sekali. Karena patokan kita standarnya Nabi Muhammad. Gitu. Itu yang pertama. Ini bukan sekadar berdosa, orang ini sudah dianggap keluar dari agama Islam. Lalu ada yang kedua, tidak sampai keluar dari agama Islam atau tidak sampai dianggap murtad. Cuma ini berdosa. Dianggap dibebani dosa orang yang meninggalkan sholat atau tidak sholat di dalam waktu yang sudah ditentukan. Jadi yang kedua at-tarku kaslan namanya. Meninggalkan sholat dikarenakan kemalasan diri. Kalau tadi karena keyakinan atau anggapan bahwa sholat itu tidak wajib. Yang kedua, kalau ditanya sholat itu wajib enggak? Dia jawab wajib. Cuma malas. Malasnya ini macam-macam. Dianggap malas hukum dalam arti sengaja meninggalkan sholat atau tidak sholat di dalam waktu yang sudah ditentukan itu karena terlalu ngantuk. Ternyata itu masih masuk kategori malas saja, ini anggapan dalam agama, dan ya berarti ada dosa di sini. Ya contohnya dulu kita sampaikan, orang azan bangun sudah, bahkan melihat waktu sholat tiba atau mendengar orang azan sudah. Cuma ngantuk sekali gitu nah. Begitu orang azan bangun, pas mendengar tukang azannya nih panjang-panjang azannya. Lalu dia berpikir, oh ini lama azannya ini, bisalah nawar 5 menit dulu. Baru tidur lagi dia. Tidur lagi. Mungkin ada keinginan baiknya ya untuk sholat, karena dia beranggapan sholat itu wajib. Makanya mungkin tidak terlalu nyenyak masih. Begitu dia bangun berikutnya, orang ya Hayyu ya Qayyum itu. Ya Allahu biha, ya Allahu biha. Oh masih Allahu biha, aman lah ini masih. Tapi karena ngantuk sekali, akhirnya 2-3 menit lagi dikit aja. Karena saya ingat sekali dulu kami kalau di pondok itu bila telat masbuk sholat saja, itu bukan tidak sholat lah, terlambat saja, itu kena denda. Pada saat itu saya ingat bayar 5.000. Nah lalu karena pembayarannya 5.000 pada saat itu,
saking ngantuknya. Orang azan kan sebelum azan sebetulnya sudah bangun. Atau paling lambat tuh pas azan lah. Jadi ada teman yang berucap, kalau bisa waktu sholat nih diundur saya bayar 5.000 dulu. Terus saking ngantuknya tuh. Nah ada orang yang begitu. Begitu dia dengar Yahya Qayyum, masih sempat lagi. Nawar lagi dia. Nawar lagi beberapa menit. Pas bangun, orang sholat sudah. Wah terlambat sudah ke masjid. Di rumah aja, kalau di rumah ini kan masih ada waktu, aman aja masih. Biarlah orang sholat dulu. Lanjut lagi tidur. Tidur lagi, begitu tidur berikutnya ini kebablasan sudah. Pas bangun jam 9 sudah. Rupanya pingsan habis tidur yang baru tadi itu. Nah pada saat itu apa? Orang yang seperti ini dianggap tidak sholat di dalam waktu. Kan waktu sholat subuhnya sudah habis. Tidak sholat di waktu yang sudah ditentukan itu sifatnya karena malas. Dan di sini orang yang seperti itu karena menganggap sholatnya masih wajib, tidak sampai keluar dari agama Islam, tapi jelas fa innahu yu'samu bila syakkin, pasti orang itu telah dianggap dibebani dosa. Pasti berdosa sudah gitu. Nah, termasuk di sini ulama merinci lagi, dianggap sengaja meninggalkan sholat, yang dulu pernah kita sampaikan, orangnya itu tahu waktu sholat, sebetulnya bisa untuk sholat, tapi karena dia merasa pakaiannya bernajis, lalu dia tidak sholat. Lah, ini ya tadi ada kerancuan pemahaman kelihatannya bahwa antara syarat wajib dengan syarat sah. Nah itu yang masih kelihatannya ini masih banyak kena orang kita. Orang kita masih banyak kena di bagian ini. Dalam arti kalau malas yang sesungguhnya itu enggak. Cuma dikategorikan masuk kategori yang dianggap masuk ke kategori yang ini, dianggap malas itu. Maksudnya orang di perjalanan hendak sholat sudah, tapi merasa pakaiannya bernajis. Lalu dia bilang, aduh gimana nih pakaiannya bernajis. Sudah saya sholatnya nanti malam aja atau saya sampai tujuan aja, saya qadha aja. Nah lalu dia membiarkan waktu sholat itu berlalu begitu saja. Nah orang yang seperti itu ternyata masuk kelompok kategori yang kedua ini. Dianggap sengaja meninggalkan dalam kategori kemalasannya itu. Dan sama dianggap dibebani dosa orang yang begini. Dengan kata lain berarti apa? Besok-besok seandainya kita mengalami kondisi di luaran sana atau sedang di perjalanan, lalu dengan pakaian atau bahkan badan kita yang terkena najis misalkan, maka di situ tidak ada kebolehan untuk membiarkan sholat itu waktunya habis. Artinya sholat aja biar pakaiannya bernajis. Kalau kemudian dia tidak bisa ganti sama sekali, tidak bisa bertukar pakaian, bisa dipahami lah. Ibu-ibu paham ya? Dan keadaan yang lebih sulit itu mungkin bukan sekedar itu di rumah sakit. Ini lebih berat lagi kelihatannya ujiannya. Tapi ketentuannya bahwa kewajiban sholat itu telah tiba loh saat itu. Lah, maksudnya gini, ini seandainya orang itu sakit, dalam keadaan berbaring di rumah sakit, lalu pakai infus, pakai kateter mungkin, atau pakai pampers, tidak bisa bangun. Cuma dia menyadari bahwa ini waktu sholat, atau misalkan dia memang dengar orang azan, misalkan rumah sakitnya tidak jauh dari masjid atau dari musalla, dengar dia, zuhur sudah ini, asar sudah ini. Nah lalu dia berpikirnya begini,
Kayak gimana mau sholat dalam keadaan terbaring sakit gini, bahkan misalkan habis operasi misalnya ada bekas darah, masih gitu. Lalu dia berpikirnya bahwa nanti kalau saya sehat, kalau saya sembuh, keluar dari rumah sakit, saya akan ganti sholat ini. Nah ternyata cara berpikir seperti itu masih belum menutupi kewajiban yang harus dia lakukan saat itu. Dan masuk kategori yang kedua tadi masih orang tersebut dianggap meninggalkan sholat dengan sengaja dan dibebani dosa di sana. Dengan kata lain, kalau suatu saat Allah uji kita dalam kondisi begitu, maka pesannya adalah sholat aja di sana saat itu. Sholat aja nggak apa-apa, pakai infus, nggak apa-apa, pakai perban, misalkan nggak bisa wudhu, nggak bisa tayamum, tidak bisa bangun. Karena kalau tidak sholat saat itu juga, waktunya akan habis. Nah, yang perlu diingat itu, waduh kayak gimana ini? Yang bantu ganti pakaian nggak ada, mau wudhu tidak bisa, tayamum tidak bisa. Sudah, nggak apa-apa, sholat aja. Supaya tidak masuk kategori yang kedua ini tadi. Nah, kategori kedua ini tadi kan masih dianggap muslim, tidak keluar dari agama Islam, tapi fa innahu yu'sam, dibebani dosa dia masih. Supaya tidak dibebani dosa, sholat aja yang dulu kita sampaikan, sholat penghormatan kepada waktu. Hukumnya wajib. Karena kemungkinannya itu, kan kita ini tidak ada yang bisa memastikan usia kita bisa masih bertahan di waktu-waktu yang setelahnya. Maksudnya gini, pas lagi sakit, nanti ya Allah kalau saya sehat, kalau saya sembuh, saya akan ganti sholat-sholat yang saya lewatkan ini. Ternyata justru sebaliknya, tidak sembuh, tidak sehat, meninggal dunia. Berarti dia kan membawa hutang sholat akhirnya gitu. Nah, makanya untuk menghindari itu dan menghindari kategori kelompok kedua tadi, ya sholat aja. Lah sekali lagi, lagi di luaran, lagi di perjalanan yang mana kita tidak bisa berganti pakaian, sementara pakaian kita ini benajis, tidak ada yang lain, hanya itu saja yang bisa dipakai, pakai aja itu. Wudhu kayak biasa, orang sholat di masjid misalkan berhenti, lalu kita ikut juga sholat. Nah sholat yang kita lakukan dengan pakaian bernajis itu disebut dengan sholat penghormatan kepada waktu. Apa gunanya? Satu, memastikan kewajiban itu tetap terjalani. Yang kedua, tidak masuk kelompok yang dianggap sengaja gitu. Karena kelompok kedua, ada orang melewatkan waktu, tidak sholat di dalam waktu yang sudah ditentukan, tapi masih Islam, tidak keluar dari agama Islam, tapi ada dosa yang dibebankan. Bisa dipahami? Yang dulu syaratnya itu ada 4. Bila 4 itu ada pada diri kita berarti sholat wajib. Intinya begitu. Orang Islam telah dewasa, memiliki akal yang berfungsi dengan baik dan bukan orang haid atau nifas. Kalau laki-laki berarti 3 aja. Orang Islam telah dewasa dan memiliki akal yang berfungsi dengan baik. Pokoknya itu aja yang diingat. Selama itu ada pada diri kita, lagi sakit kah, lagi di perjalanan, di dalam kendaraan umum yang mana kita tidak bisa sekehendak hati untuk berhenti, meminta sopir ataupun meminta penumpang lainnya untuk turun, nggak ada, bisa kan? Misalkan kayak naik bis, tahu kita ini waktu asar sudah, kayak gimana kita ini? Padahal kita mau sholat. Sopirnya tidak ada kelihatannya untuk berhenti. Lalu penumpang yang lain kelihatannya cuek-cuek saja. Tidak ada yang berpikir sama kayak kita maksudnya. Lalu kita lihat jam 5 sudah. Itu bisnya masih jalan. Misalkan naik bis jam 5 sore. Kita belum sholat asar.
Bila kita berpikirnya, sudah kalau begitu nanti kalau saya sampai tujuan, saya ganti sholatnya. Nah, cara berpikir untuk mengganti itu sebetulnya sudah baik, tapi masih kurang, yaitu dia dianggap melewatkan sholat dengan sengaja. Artinya apa? Kalau sudah sampai jam 5 berarti kan sudah cukup jauh dalam waktu asar itu, dan tidak lama lagi nanti akan habis waktu asarnya. Kalau begitu ya sudah sholat aja sambil duduk di bis itu. Wudhu kah? Nggak bisa wudhu, kan bisnya terus jalan. Tayamum mungkin enggak? Kalau mungkin lakukan, kalau enggak mungkin ya sudah enggak apa-apa. Nah, kenapa kita harus sholat? Ya karena 3 tadi untuk bapak-bapaknya saja. Kita orang Islam, kita telah dewasa dan memiliki akal yang berfungsi dengan baik. Oh, berarti wajib dong sholat ini gitu. Untuk kita lakukan, ya sudah jalani aja. Nah, sholat yang kita lakukan dalam keadaan duduk, mungkin tidak wudhu, bisa jadi pakaian kita juga bernajis, disebut dengan sholat penghormatan kepada waktu dan hukumnya wajib, begitu. Bisa dipahami? Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, at-tarku li udhrin. Ada orang yang tidak sholat dalam waktunya, tapi tidak dibebani, tidak dianggap keluar dari Islam, dan juga tidak mendapatkan dosa karena memang ada alasan yang sangat uzur, bahasanya uzur syar'i. Nabi hanya menyebut 2 memang, yaitu tidur dan kelupaan. Saat ini ada orang yang belum sholat subuh karena dia memang dari tadi waktu azan tadi dia tidak dengar orang azan. Sampai detik ini, nah misalkan dia masih tidur. Sampai habis waktu subuh ini, belum bangun orang itu. Begitu dia bangun, waktu subuh sudah habis, berarti dia tidak sholat dalam waktu yang sudah ditentukan. Tapi dia tidak berdosa. Tidak berdosa, kenapa? Karena memang dia tidak tersadar, dalam arti benar-benar tertidur pulas, bisa jadi terlalu lelah. Nah, mudah-mudahan dia terbangun sebelum waktu subuhnya habis. Tapi kalau waktunya subuhnya habis pun dia tidak dibebani dosa. Misalnya contoh ada imam misalkan, imam masjid. Ini contoh aja tapi lah. Misalnya imam masjid, orang azan di masjidnya dia, tapi dia masih tidur, belum bangun dia. Sampai orang selesai sholat belum bangun, sampai waktu sholat itu habis dia belum bangun, ya nggak apa-apa, nggak berdosa maksudnya. Cuma makmum jamaah aja mencari beliau, gitu. Ini misalnya kalau ada yang terjadi gitu. Cuma kalau dari syariat agama ya tidak dibebani dosa kalau memang ya kecuali beliau nawar-nawar tadi. Begitu bangun masih azan, si anu ini azan panjang, bisalah sebentar. Seandainya begitulah. Nah, lalu ulama ada sebagian mengkias. Mengkias itu maksudnya memasukkan kategori uzur. Satu tadi karena tidur, yang kedua tuh karena dia lupa, benar-benar tidak sadar kalau belum sholat. Habis waktunya baru dia, saya belum sholat itu tadi, gitu nah. Itu uzur, dianggap uzur yang kelupaan seperti itu. Kalau di zaman kita sekarang dari ijtihad para ulama, yang memang dia tidak bisa sholat, tidak mungkin sholat saat itu, diantaranya dokter yang sedang mengoperasi pasien. Dia tuh sadar, ini loh waktu sholat. Cuma dia tidak mungkin bisa sambil operasi, sambil sholat menghormati waktu. Kan harusnya kayak di atas kendaraan tadi, di atas bis tadi, dia bisa sholat meskipun sambil seadanya. Kalau dokter yang mengoperasi kan tidak mungkin. Meskipun dia sadar gitu nah, maka dianggap masih uzur. Jadi kalau dia sambil sholat menghormati waktu sambil mengoperasi pasien tadi, khawatir begitu selesai operasi dijahit, guntingnya hilang, nggak ada. Sekalinya tertinggal di dalam badan pasien itu.
karena tidak fokus misalkan karena sholat. Makanya itu dianggap uzur masih. Makanya di fikih sendiri hadis yang digunakan man nama an sholatin au nasiyaha, tidur ataupun kelupaan, tapi di fikih menyebut tambahannya kanaumin wa nisyanin wa nahwihima, ataupun nanti ada uzur lain yang memang enggak mungkin dilakukan saat itu juga. Jadi sekali lagi lah, kalau di pakaian bernajis itu masih mungkin dilakukan. Di atas kendaraan dalam arti kendaraan umum masih bisa sholat. Sakit yang sifatnya sadar dalam arti ini waktu sholat telah tiba dan masih mampu untuk berniat untuk baca Fatihah. Artinya sholat dalam keadaan berbaring itu berarti bukan uzur. Berarti masih harus menjalani sholatnya agar tidak masuk kelompok yang kedua tadi. Nah ini kelompok yang ketiga, selain dia tetap beragama Islam, dia juga tidak dibebani dosa, yaitu orang-orang yang tidak sholat pada waktu yang telah ditentukan, namun tidak sholatnya karena memang ada alasan yang sangat kuat, yang dia memang tidak mungkin melakukan sholat saat itu. Disebut at-tarku li'udhrin, meninggalkan sholat dalam waktu yang telah ditentukan karena memang ada alasan atau uzur tertentu tersebut. Itu kemungkinan orang meninggalkan sholat di dunia ini gitu. Ada yang menganggap memang anggapannya sudah tidak wajib, ada yang kedua karena ketidakmauannya saja atau malas saja, yang ketiga memang ada uzur di sana. Mungkin itu sebagai pengantarnya. Seperti biasa, silahkan kepada jamaah sekalian, Bapak atau Ibu, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu terkait pembahasan tadi, atau mungkin beberapa hal lainnya, boleh silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Karena terkadang kita terbatasi waktu. Nanti insya Allah sampai ke sana. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat kita sholat tadi Ustadz dalam keadaan sakit, itu dalam keadaan najis, kateter dan segala macam, kemudian untuk penghormatan waktu kita tetap sholat pada saat itu, setelah nanti sehat itu perlu diqadha atau tidak Ustadz? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait sholat juga, cuma ini sholat rawatib. Umpama saya datang ke masjid, azan Isya sudah selesai. Nah, dan waktu iqamah tinggal sedikit lagi Ustadz. Pada saat masuk itu saya lebih lebih disuruh untuk sholat tahiyatul masjid atau qabliyah. Sementara kan qabliyah Isya itu dalam jumlah sunat rawatib tidak ada. Ya, baik. Itu aja mungkin Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi sakit, banyak syarat sahnya tidak terpenuhi sebetulnya pada saat di rumah sakit itu tadi. Dia sadar, ini anggaplah jam 2 siang sudah. Jam 2 siang, ini zuhur, ingat aja masih. Sadar bahwa ini waktunya zuhur dan terus waktu ini berjalan terus nih. Lalu karena tidak mungkin bisa bangun untuk wudu, tidak bisa tayamum, ataupun kemudian berganti pakaian, akhirnya dia sholatlah seadanya. Karena tadi kita bicaranya wajib, ya sudah sholat aja sambil berbaring, pakai infus tersebut atau pakai kateter masih, biar aja sholat aja. Sholat 3 hari 4 hari begitu dia jalani terus sholat, pokoknya di dalam waktunya masih dia laksanakan sholat. Nah sholat yang dilakukan itu disebut dengan sholat penghormatan kepada waktu. Lalu tadi hari kelima, hari keenam ternyata Allah beri kesehatan kepada orang ini, sudah sembuh. Lalu tadi pertanyaannya, wajibkah dia mengganti sholat yang sudah dilakukan sebetulnya, cuma banyak tidak terpenuhi syarat sahnya? Jawabannya iya, wajib untuk mengulang kembali sholat tersebut. Kenapa? Ya karena tadi
waktu dia sholat banyak syarat sahnya tidak terpenuhi. Yang harusnya orang syarat sah itu menghadap kiblat, kan dia tidak menghadap kiblat. Harusnya dia suci badan, suci pakaian atau bersih. Dia kan tidak bisa tuh. Ini banyak kekurangannya. Nah, karena kekurangan itulah dia kemudian diminta untuk mengulangi kembali ketika dia sudah bisa berganti pakaian, sudah bisa ya sehat tadi gitu. Nah, lalu kenapa harus 2 kali? Akhirnya 2 kali kan merepotkan. Ya justru pertama dia lakukan itu untuk memastikan tidak dibebani dosa saat itu. Yang kedua untuk jaga-jaga belum tentu sehat, belum tentu sembuh. Karena ketidakpastian itu maka dibuat aturan dulu, sholat dulu. Karena kan kalau seandainya dia tadi sudah sholat dengan menghormati waktu, ternyata 5 hari ke depan dia meninggal. Nah, meninggalnya dia itu, sholat yang sudah dilakukan ini dianggap sudah selesai kewajibannya. Akhirnya orang ini meninggal dalam keadaan tidak membawa hutang sholat. Makanya pentingnya sholat pada saat itu juga. Jadi kalau dia seandainya dia baik-baik saja, sehat, ya dia akan mengganti, dia akan mengulangi kembali sholat tersebut. Nah, menggantinya alat tarahi, membayar hutangnya itu alat tarahi, pelan-pelan aja, nggak mesti harus langsung tunai, harus dibayar secepatnya, nggak usah. Bisa nggak dia membayarnya, misalkan 5 hari nih, dia bayarnya setiap minggu sekali baru bayar, boleh? Kan lambat tuh, nunda lama pembayarannya baru selesai. Kenapa nunggu itu? Karena nunggu pengajian di Baitul Maghfirah aja dia bayar. Kalau dia di rumah enggak dibayarnya. Misalnya, tapi boleh enggak? Masih boleh. Karena dia itu meninggalkan sholat waktu mengganti sholatnya itu kan sebetulnya sudah dikerjakan dalam keadaan tadi, dalam keadaan syarat sahnya tidak terpenuhi. Beda dengan kasus yang tadi saya ceritakan lah, sekali lagi. Ini bedanya di sini, orang yang nawar-nawar azan ditundanya, orang ya Hayyu ya Qayyum, nanti dulu sampai waktu subuh akhirnya habis karena dia setelah itu tertidur lagi, ini dianggap tadi sengaja berdosa. Dan begitu dia bangun, anggap tadi misalkan jam 8, wajib saat itu juga dia harus mengqadha. Nggak bisa ditundanya. Kalau dia menunda tetap ditundanya lagi nih sampai jam 9, jam 10, selama itu dosanya terus mengalir dia. Dianggap ada dosa terus yang didapat setiap waktu itu, setiap detiknya. Apalagi ditundanya sampai kemudian menunggu hari Sabtu. Ditungganya sampai Sabtu berikutnya supaya pas tunggu pengajian di Baitul Maghfirah aja. Selama itulah dosanya akan terus dibebankan kepadanya. Jadi bedanya orang yang ketiduran, beda dengan orang yang tidak bangun subuh itu karena tidak dengar azan. Benar-benar dia tidak terbangun, tidak mendengar. Waktu begitu dia bangun, waktu subuhnya habis, dia masih boleh untuk nanti aja dulu, karena saya ada yang harus saya lakukan atau ada urusan lain. Akhirnya ditundanya. Masih boleh, kalau bicara boleh, meskipun jelas lebih utama alal faur, segera. Bedanya di situ. Jadi itu yang pertama, bahwa haruskah mengganti kembali sholat yang padahal sudah dilakukan, misalkan sholat di bis tadi, misalkan sholat dengan pakaian benajis tadi, atau sholat di rumah sakit itu, jawabannya iya, mengganti sholat. Lalu yang kedua, masuk masjid dalam keadaan waktu terbatas, orang selesai azan, khususnya waktu yang dicontohkan tadi Isya, sebelum Isya itu kalau ditanya adakah sholat sunnah, jawabannya ada. Tapi dia ghairu muakkad. Sholat sunnah yang oleh Nabi sendiri pernah dilakukan tapi pernah juga ditinggalkan. Maka disebut ghairu muakkad. Kalau yang muakkad secara zahir sahabat tidak pernah melihat Nabi meninggalkannya.
Nah, tapi sekali lagi sholat sunnah sebelum isya itu jawabannya ada juga. Di antara hadis yang paling umum menyebut bahwa ada sholat antara azan dan iqamah. Termasuk yang dimaksud di situ adalah sholat sebelum isya itu. Lalu tadi mana pilihannya? Masuk masjid, ada sih sholat sunnah sebelum isya, tapi dia ghairu muakkad. Artinya kalau hitung-hitungan pahala tidak sebesar sholat sunnah sebelum zuhur, tidak sebesar sholat sunnah sebelum subuh. Sementara di sisi lain ada juga yang namanya sholat tahiyatul masjid. Kalau dikerjakan dua-duanya tidak cukup waktunya, karena sebentar lagi orang iqamah. Mungkin kalau 2 rakaat masih bisa. Apa yang dipilih? Tak cukup tahiyatul masjid saja atau sholat sunnah sebelum isya? Ternyata jawabannya sholat sunnah sebelum isya saja. Secara prinsip dia telah mendapati tahiyatul masjidnya. Tapi kalau dia tahiyatul masjid saja, maka sholat sunnah sebelum isyanya dianggap belum dapat. Makanya seandainya harus milih, lakukan tahiyatul qobliyah sebelum isya aja. Karena secara prinsip sekali lagi Nabi itu kan berpesannya kalau masuk masjid jangan langsung duduk, sholat dulu 2 rakaat minimal. Nah, sholat sunnah sebelum isya itu kan membuat orang ini tidak langsung duduk. Dan 2 rakaat sudah minimalnya, berarti prinsip tahiyatul masjid tetap didapatnya. Tapi seandainya mau memilih tahiyatul masjid juga silahkan saja. Nggak apa-apa, boleh kok. Saya tahiyatul masjid aja, lalu dia sholat tahiyatul masjid saja nih. Juga tidak ada masalah. Jangankan memilih itu, dia tidak sholat juga nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu masuk masjid mengganggu orang sholat. Nah ini kalau yang dia milih antara itu masih aman aja sih. Nah, tapi sekali lagi seandainya harus memilih, di fikih tuntunannya laksanakan khususnya yang isya tadi, qobliyah isya aja nggak apa-apa. Itu lebih dituntun, disuruh untuk memilih tersebut. Mungkin seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau digabung ya kan? Niatnya ya, maksudnya gini, Allah sengaja saya sholat sunnah sebelum isya dan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah, betul pertanyaan ini baik sekali untuk kita ketahui bersama. Di kami atau saya pribadi khususnya diajarkan atau yang saya pahami, maka tidak berlaku niat yang digabung 2 untuk sholat. Tapi adakah yang menyatakan bisa digabung? Ada. Artinya ada memang yang menyatakan boleh untuk menggabung. Biar tidak kaget. Dalam arti, kalau ada yang bilang begitu memang ada beberapa pendapat ulama dan dalam mazhab Syafi'i yang sama masih. Cuma saya waktu diajarkan termasuk memahami sampai detik ini untuk sholat dia tidak tergabung niatnya. Motivasinya bolehlah, motivasinya maksudnya gini, harapannya salat qabliyah isya atau sebelum isya, harapannya mudah-mudahan pahala tahiyatul masjid tetap didapat. Secara harapan atau motivasinya untuk 2 hal itu bisa didapat tetap, tapi untuk prakteknya niatnya digabung, saya termasuk yang memilih untuk tidak menggabung itu. Tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa memang ada yang menyatakan bisa digabung. Niatnya 2 seperti itu. Dia termasuk salat isyraq. Contoh kan itu bisa salat isyraq sekaligus niatnya untuk yang lain. Misalkan hajat, misalnya sekaligus niat salat sunnah taubat, misalkan begitu. Nah, tapi sekali lagi kalau saya pribadi dan karena kebetulan guru-guru kami yang saya belajar memilih pendapat itu, maka saya masih sama dengan pendapat yang tidak digabung niatnya. Seperti itu. Selanjutnya ada dari belum sampai ke sebelah sana. Ini beliau ada di situ. Baik dengan matinya mic itu maka tidak jadi pertanyaan.
Bismillahirrahmanirrahim. Ini masalah sholat ini. Kita kalau sholat itu bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi kita akan mencari nilai plusnya gitu nah, nilai tambahnya gitu nah. Kemudian kalau kita di akhir sujud sholat itu kita ada 3 doa gitu nah. Doa pertama itu semoga meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Doa kedua bisa bertobat sebelum meninggal. Doa ketiga masuk surga tanpa dihisab. Mohon ditanggapi. Terima kasih. Jadi bahasanya apa? Mohon ditanggapi. Ya nggak apa-apa, bagus saja. Jadi betul. Sebetulnya kalau doanya sih umum, memang dalam hukum fikih sunnah bahwa begitu kita sujud terakhir, usahakan jangan hanya bacaan sujud yang dibaca, tapi ditambah dengan doa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jangan langsung bangun. Bacalah dulu doa di sana. Apa doanya? Salah satu doa yang bisa dibaca ya tadi yang disampaikan, yang 3, agar meninggal dalam keadaan husnul khotimah, bisa bertaubat sebelum benar-benar meninggal itu. Lalu yang ketiga, agar masuk surga tanpa hisab, tanpa harus melakukan perhitungan yang panjang. Silakan. Karena Rasulullah sendiri pertama menyebut hadisnya itu fa'aksiru ad-du'a, banyak-banyak berdoa di sana. Berarti apa? Ya umum saja, doa yang manapun silakan. Berarti boleh dong selain yang 3 disampaikan tadi? Boleh. Lalu fikih mengatur bahwa ini sedang sholat, maka terikat dengan bahasa. Kan bahasa sholat itu adalah bahasa Arab. Sehingga berarti apa? Kalau memang mau meminta yang 3 tadi, bisa saja diucapkan tanpa kemudian harus dengan menggunakan bahasa sholat itu, berarti dengan bahasa Arab. Nah, keterbatasan orang kita, kita tidak paham bahasa Arabnya, bagaimana memohon agar meninggal dalam keadaan baik, bisa bertaubat, lalu bisa masuk surga tanpa hisab, itu sulit. Maka silahkan tetap diminta, tapi tidak lagi diucapkan dalam artian cukup di dalam hati. Begitu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, lalu di dalam hati, ya Allah, mudah-mudahan meninggal dalam keadaan husnul khatimah nantinya. Mudah-mudahan bisa banyak-banyak bertobat, mendekatkan diri kepada Engkau. Mudah-mudahan nanti bisa Engkau masukkan ke dalam surga tanpa harus melalui perhitungan yang panjang. Baru Allahu Akbar. Silahkan. Tapi sekali lagi itu semuanya diminta di dalam hati. Karena terkait aturan sholat ya. Kalau di luar begini, silahkan saja diucapkan. Atau selesai sholat, lalu kita angkat tangan, lalu kita berucap, ya Allah semoga ini, silahkan. Tidak ada masalah. Dan sekali lagi, apakah hanya 3 itu yang bisa diminta? Tidak. Ada hal-hal harapan-harapan lainnya, mintakan saja. Semoga ini, semoga ini, semoga ini. Tapi selama dia tidak dalam bahasa khusus sholat, berarti cukup mintanya di dalam hati, seperti itu. Mungkin seperti itu. Ya. Iya, bahwa untuk sholat mendapatkan nilai lebih, ya bahasa kalau dalam bahasa fikih adalah tidak melewatkan semua sunnah-sunnah yang ada. Bacaan subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdih minimal 3 dibaca. Kalau bisa dibaca 5 lebih bagus, berarti lebih sempurna, lebih tinggi lagi nilainya. Kalau bisa jangan itu saja, tambah lagi dengan doa, maka lebih tinggi lagi nilainya.
Semakin banyak kesunahannya dilakukan, maka semakin besar pahala yang didapat. Jadi kalau ditanya adakah kiat-kiatnya, ya jawabannya semua yang sunnah yang kita tahu jangan ditinggalkan. Jangan pernah beranggapan begini, ini sunnah aja nggak usah. Ini sunnah aja nggak apa-apa juga nggak terbaca, nggak, jangan. Karena tadi harapannya untuk dapat nilai yang lebih sempurna atau lebih banyak lagi. Sederhananya seperti itu kalau dalam bahasa fikih. Pokoknya selama yang kita tahu bahwa itu dianjurkan untuk dilakukan dalam sholat, lakukan, jangan dilewatkan. Sebisa mungkin meskipun tidak wajib dari sisi hukum begitu. Terakhir tadi beliau beliau di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini masih perkara tentang sholat. Yang saya tanyakan adalah apakah pahala sholat jamaah di masjid itu sama pahala jamaah seorang wanita di rumah? Sholat berjamaah di rumah. Terus yang kedua, begitu sebaliknya, apakah seorang laki-laki di rumah dia sholat wajib itu apakah pahalanya sama dengan di sholat jamaah di masjid? Iya. Nah, terus ini ada lagi Ustaz yang saya tanyakan. Maaf ini agak sedikit panjang. Ini ada saya pernah baca di sebuah kitab, saya lupa namanya. Dia seorang ahli ibadah buta. Nah dia selama dia pergi ke masjid, dia terpleset itu sebanyak 2 kali. Yang terakhir itu dia dibantu oleh seseorang. Pas ditanya dia siapa, dia menjawab dia adalah iblis. Nah dia menceritakan kenapa dibantu 2 kali. Yang pertama, ketika dia jatuh pertama dia akan diampuni dosanya. Yang kedua, dia diampuni ahli keluarganya. Yang ketiga, dia ditakutkan adalah seluruh satu kampung itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mohon tanggapannya Ustaz. Iya, baik. Jadi itu dari hadisnya hadis sahih itu yang kedua tadi lah. Hadisnya sahih seperti itu, bahwa apapun kesusahan yang didapat pas berjalan ataupun berangkat menuju masjid, maka di sana ada balasan yang besar yang Allah gantikan. Berangkat ke masjid pakai motor, lalu di situ harus menggunakan bahan bakarnya, ada roda motor yang kemudian terkikis bannya itu karena di perjalanan, bahkan bisa jadi bocor dan lain sebagainya, maka semua kerugian duniawi itu maka akan digantikan oleh Allah dengan balasan yang bisa saja dosanya diampuni, bisa saja gara-gara apa yang dia lakukan itu doa-doanya langsung terijabah saat itu juga sesuai yang dia harapkan. Bisa saja dia dihindarkan dari musibah, bisa saja kemudian dihindarkan dari segala penyakit dan lain-lainnya. Nah, jadi hadis itu sebetulnya secara umum ingin memberitakan bahwa betapa mulianya perjalanan kita menuju masjid itu. Bisa jadi waktu kita menuju masjid ini ada musibah-musibah, ada sesuatu yang tidak sesuai harapan kita, gitu. Kalau siang-siang mungkin agak panas, lebih nyaman, mending kita begitu waktu sholat tiba, ya sudah sholat aja di rumah, di kamar misalkan, ataupun tadi di rumah sendiri tanpa harus keluar berpanas-panas. Nah, turunnya kita dari rumah menuju masjid dengan panas itu, ataupun apa saja yang kira-kira bagian daripada kesusahan kita, di hadis itu ingin menceritakan bahwa di sana akan ada kebaikan-kebaikan yang Allah balas lebih dari biasanya gitu. Nah, artinya apa? Tidak sia-sia, tidak akan sia-sia perjalanan yang kita lakukan ke masjid ini. Bahkan seandainya kita berjalan kaki, lalu di sana ada debu-debu yang menempel di kaki kita, semuanya akan bersaksi bahwa untuk kita nanti di akhirat bahwa kita adalah hamba yang memenuhi panggilan Allah itu. Nah, jadi sebetulnya sekali lagi hadis itu masuk di bab tentang motivasi untuk mendatangi masjid, untuk melaksanakan sholat berjamaah. Apalagi kayak masjid kita ini kita bangun dengan panjang susah payah, artinya kita mengusahakan sebaik mungkin, senyaman mungkin
sia-sia rasanya pembangunan ini, usaha yang kita jalani, AC yang kita hidupkan dan lain sebagainya kalau kemudian kita tidak mendatanginya gitu. Makanya ya mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita. Allah tetapkan hati kita, apapun nanti halangannya, kita masih bisa tetap berjalan, tetap mendatangi masjid-masjid, musholla untuk melaksanakan sholat berjamaah. Dan ini ada hubungannya dengan pertanyaan yang pertama, bahwa di mazhab Syafi'i sendiri sholat berjamaah itu statusnya adalah fardu kifayah, masih dalam arti seandainya sebagian yang lain sudah melakukan sholat berjamaah di masjid ini, laki-laki yang lainnya kemudian mereka tidak mendatangi masjid, mereka tidak dibebani dosa karena sudah terwakili oleh kaum muslimin yang lain. Meskipun di mazhab Hanafi, sebagian mazhab Hanafi atau sebagian mazhab Hambali tetap berdosa orang-orang itu karena menganggap sholat berjamaah itu wajib gitu. Kan di mazhab Syafi'i ada yang bahasa fardu kifayah atau dia sifatnya sunnah muakkadah. Tapi pada intinya bagaimanapun tidak bisa disamakan pasti. Ya terkait tadi pertanyaan, kalau bagaimana kalau kita di rumah berjamaah juga, di sini juga berjamaah, kan sama-sama berjamaah, berjamaahnya sama. Yang bedakan apa? Satu, jaraknya, ada langkah kaki. Yang kedua, tempatnya. Karena Rasulullah sudah menyebut semulia-mulia tempat di muka bumi ini adalah masjid. Berarti apa? Pasti tidak sama. Yang kedua itu. Yang ketiga, jumlah jamaahnya. Kalau kita di rumah mungkin ya anggota rumah aja, anggota keluarga misalkan, atau suami istri mungkin dengan anak-anak saja. Tapi kalau kita ke masjid, di sana ada banyak orang yang lain. Itu yang kemudian membuat tidak mungkin bisa sama. Tapi kalau disebut sama-sama berjamaah, iya. Kali lagi lah, di rumah sholat berjamaah, di sini juga sholat berjamaah. Kalau disebut sama-sama berjamaah, iya, sama-sama berjamaah. Tapi secara nilai pahala pasti tidak sama. Karena kalau di rumah kita tidak perlu berjalan, tidak perlu melangkah, tidak perlu pakai kendaraan, bahkan cukup langsung. Yang kedua tadi, tempatnya beda. Bagaimanapun rumah kita sudah kita jaga, kita rawat, atau kita bacakan Al-Quran dan lain sebagainya, tetap tidak akan bisa menandingi kemuliaan masjid. Itu yang kemudian membedakan nantinya. Pada intinya dari dua pertanyaan itu ingin menegaskan kembali kepada kita, seandainya suatu saat kupon undian umrah itu sudah tidak ada lagi, sarapan pagi sudah tidak disediakan, kita tidak akan menghentikan langkah untuk tetap datang ke masjid ini. Lah, nih ibu-ibu yang banyak ini seandainya suatu saat kupon itu dihentikan oleh ketua yang baru misalkan nanti, atau pengurus yang baru, bahwa sudah tidak ada pakai kupon-kuponan umrah lagi, bahwa sudah tidak ada, jangankan kupon umrah, AC dilepasi nanti misalnya, itu tidak akan merubah nilai kebaikan yang hari ini kita dapatkan. Maka datanglah tetap. Hadirlah di sana. Sebagaimana Rasulullah di detik-detik beliau wafat pun, beliau minta dipapah kan, di bawah untuk bisa sholat berjamaah. Mudah-mudahan Allah karuniakan itu ke hati kita, meninggal dunia, bahkan kita berharap meninggal dalam keadaan sedang melakukan ketaatan ataupun kebaikan tersebut. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Teriring doa sekali lagi. Mudah-mudahan Allah ridha, Allah terima segala amal soleh, amal baik yang kita lakukan tersebut. Amin, amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita akan mengqadha salat subuh ya. Mengqadha salat subuh yang rasa pernah tertinggal salat subuh dan belum dibayar, diqadha sampai detik ini, silahkan kita akan melaksanakan untuk salat subuh. Khusus untuk salat subuh, kita meskipun waktunya ini sudah masuk ke siang, dalam arti sudah habis waktu subuh yang asli, tapi kita membaca agak muncul suaranya.
Karena di fikih mu'tamad ternyata pendapat yang paling dipakai itu, meskipun aslinya gini kan, saya pernah sampaikan, kalau subuh, maghrib, isya, tapi digantinya di waktu siang, maka dia mengikuti cara waktu sholat siang, pelan maksudnya. Tapi ternyata khusus untuk subuh masih lebih utama ada suara, tetap dinyaringkan sedikit untuk imamnya gitu. Jadi kita nanti sholat subuh hampir mirip-mirip dengan subuh yang tadi, masih agak bersuara begitu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.